Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran kekristenan dengan topik wanita bodoh dan wanita bijaksana. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Kemarin saya ada janji, saya mau nerangin soal tentang 5 wanita di tangan gadis ya, atau dikatakan wanita gadis yang bijaksana, dan 5 wanita yang bodoh. Mungkin kita mau baca sedikit ya, bisa dinyalain gak ini padanya? Apa buka aja langsung ya? Matius 25 ayat 1. Ini benar-benar, dulu waktu saya baca ini benar-benar bingung. Bingung sekali, ini apa sih Tuhan mau menjelaskan apa? Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 10 gadis itu siapa? 10 gadis itulah kita ya, mempelai Kristus kita. Ada orang ngomong 10 gadis ini adalah orang Israel. Tapi saya percaya enggak. Ini adalah kita yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan dikatakan kalau sudah menyongsong mempelai laki-laki berarti 10. Wah, maksudnya apa nih kok? Satu mempelai laki-laki langsung menikahi 10 gadis. Kalau kita mau ngomong seperti ini panjang ya, kita mesti tetap percaya dan mengatakan bahwa ini suatu perumpamaan, tetapi jangan terlalu dimasukkan. Jadi kalau gini saya boleh punya istri 10 dong. Tuhan Yesus istrinya 10 dikatakan di sini. Enggak, bukan seperti itu ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dan saya percaya pada waktu mereka ini membawa seperti ini, bajunya juga bagus ya. Bukan baju rombeng ya, namanya mempelai. Kalau kita, siapa dari sini kalau ada yang sudah kemarin merit ya? Bajunya bagus nggak, Rosa nih? Kalau dibilang enggak, salahin Hardi kalau gitu. Hardi bagus nggak bajunya? Pasti bagus. Siapa yang pilih? Pasti Rosa juga pilih. Satu mempelai baju pasti bagus ya? Nggak mungkin nggak bagus. Tapi kalau Rosa waktu mempelai begitu, taruh bawa gandungan jamu. Jadi pernah lihat nggak sih tukang jamu? Yang dulu zaman dia tukang jamu, gendongnya di mana? Di belakang. Bukan taruh di depan pakai gerobak nggak ya? Taruh di belakang. Rosa pakai gendongan jamu di belakang, pakai baju pengantin. Lucu nggak? Kasih nggak Hardi bilang, tapi saya suka ngepakai baju pengantin, pakai gendong jamu di belakang. Nanti pengantin laki-lakinya kan ngomong, kamu nggak salah pakai baju pengantin, bawa gendong jamu di belakang. Kenapa? Biar saya gampang kalau saya mau gini, jangan jauh-jauh. Baju pengantin pakai ada botol air minum sebelah kanan. Botol air minum anak-anak sekolah ya. Nanti pengantin laki-lakinya ngomong, iya, taruh kayak botol air gitu, terus dia tanya, kamu buat apa air? Buat gampang nanti kalau saya minum. Nanti saya tahu katanya kalau saya pengantin, kalau saya pasti minum susah, benar ya? Capek kesana kemari. Kalau saya ada botol minum kan gampang, tinggal pek ambil begini. Bagaimana? Suaminya ngomong, kamu nggak salah. Bawa botol air minum di sebelah. Sudah cantik-cantik, sudah bagus-bagus, bawa botol minum di sebelah. Itu masih keren. Saya cantik dong pakai lampu, semua kan bergaya botol air. Lucu nggak? Lucu. Kenapa seperti itu? Saya mau kasih bayangan kepada kalian, apa yang maksudnya seperti ini, dia punya buli-buli tersebut. Tetapi karena mempelai laki-laki itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi yang tertidur siapa? Yang bodoh, yang bijaksana juga sama-sama tertidur. Jadi bukannya yang bodoh tertidur, yang bijaksana selalu standby. Selalu, kayak kita kalau ngomong selalu kan dia bilang, wih keren kamu bijaksana, start segala macam, dia standby dalam 24 jam pada malam tersebut. Tapi di sini tertulis 10-10-nya tertidur. Dan dikatakan bahwa tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ini sebenarnya lama tidak datang-datang juga, ini pernyataan siapa?
Maksudnya bukan pernyataan bahwa mempelai laki itu tidak ngomong, nanti gue datang ya jam 6 pagi. Kalau sudah jam 6 pagi gampang, saya tidur dulu jam 10, nanti jam setengah 6 saya bangun. Tepat waktu itu jauh lebih gampang. Tapi yang jadi masalah adalah mempelai ini, dia tidak memberi waktu datang. Kurang ajar ya. Terus kalau misalnya dia punya Hardy, mempelai ini, terus, nanti gue datang ya malam minggu, jam berapa? Pokoknya lu tunggu aja. Dia datang jam 1 malam. Rosa bilang datang, kemana Rosa? Lu gak datang, tapi kan gue datang jam 1. Enggak ya, semua rata-rata kalau lagi mau ngapel pasti kasih waktu, jam 7 saya datang. Telat 5 menit, diomelin habis-habisan. Biasanya, lu kemana? Kok belum datang? Gitu kan? Atau diteleponin kalau sekarang. Lu di mana? Udah jam 7 nih segala macam. Enggak. Konsep yang di sini adalah kita jangan samakan dengan pikiran kita. Mempelai laki-laki tersebut tidak memberi waktu. Dia kapan datang? Benar-benar enggak ada memberi waktu. Jadi jangan kita memberikan ultimatum kepada Tuhan, Tuhan kalau 3 jam lagi kamu nggak datang, aku ciao. Tidak ada. Nah, waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis pun yang 10-nya bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Saya yakin semuanya juga pelitanya hampir padam ya, 10-10-nya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap dia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu, bukakanlah kami pintu. Tetapi mempelai itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini kejadian Tuhan ngomong waktu Tuhan berkhotbah soal akhir zaman. Nah, terkadang kalau kita mau rangkaikan ini semua, kalau banyak tadi saya juga ada ngomong ada orang berdebat. Ini 5 gadis yang bodoh ini adalah orang Israel. 5 gadis bijaksana adalah kita gerejanya Tuhan. Banyak orang berkata seperti itu ya. Tapi kalau misalnya langsung yang 5 orang bodoh yang bijaksana, dan dia katakan bahwa mereka tertidur 10-10-nya. 10-10-nya tertidur loh. Jadi 10-10-nya tidak melakukan yang seharusnya mereka lakukan, berjaga-jaga. Tetapi yang 5 dia memperoleh buli-buli, ada buli-bulinya, yang 5 lagi tidak. Dan saya percaya ini bukan ngomongin orang Israel dan bukan ngomongin 5 orang Israel, 5 orang gereja atau gerejanya Tuhan. Enggak. 5-10-10-nya gereja Tuhan atau 10-10-nya orang Israel. Karena Tuhan selalu mengatakan bahwa yang menyelamatkan kamu adalah imanmu, bukan statusnya kamu. Bukan yang statusnya, habis ini saya akan ajarkan ada yang tentang Injil. Ada satu Injil yang Tuhan jelaskan kepada saya, benar-benar luar biasa Injil tersebut. Saya benar-benar terbuka sekali. Saya belum pernah dengar ada orang ngomong Injil seperti ini. Maksudnya apa, Injil sesat? Enggak. Ada satu Injil yang luar biasa sekali yang Tuhan jelaskan kepada saya. Nah, jadi kenapa saya mau ngomong seperti ini? Ini kuncinya ada kalau kalian sudah baca, itu 5 orang yang bodoh sama 5 orang yang bijaksana. Yang bodoh terlalu pede. Kenapa saya bilang, saya waktu ngomong sama Aling Ling, kira-kira kamu tahu nggak ini dia punya basicnya apa sih dari perumpamaan ini? Basicnya perumpamaan ini cuma satu. Yang bodoh itu pede sekali bahwa minyak saya akan cukup sampai ketemu Tuhan. Pede sekali. Ada satu ajaran ya yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Pede sekali. Apapun yang saya lakukan saya tetap selamat. Pede sekali. Kenapa saya bilang pede sekali? Oke, pede kalau ada kekuatannya is oke.
Imanmu lah yang akan menyelamatkan kamu. Kamu mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, dari imanmu lah yang mengatakan akan kelihatan. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ngomong suatu, Tuhan katakan, prinsip dari perumpamaan ini adalah sama-sama semuanya tertidur, 10-10-nya. 10-10-nya pada waktu dia, sekarang gini, tadi saya katakan, kenapa kamu bawa botol air? Malu dong. Ngapain capek-capek bekerja lebih, membawa satu hari yang tidak diperlukan? Pasti cukup loh. Ini minyak seperti ini cukup buat semalaman, nggak mungkin nggak cukup. Saya yakin, waktu mereka 5 orang yang bodoh sama 5 orang yang bijaksana, pasti ada ngobrol-ngobrol sedikit. Waktu dia ngobrol-ngobrol sedikit, dia melihat yang bawa buli-buli, ngapain kamu bawa buli-buli? Capek-capekin diri saja. Mendingan kayak saya, bawa secukupnya dan pasti cukup, dan Tuhan akan menyediakan nanti di sana. Tuhan akan sediakan segala sesuatu, tenang aja. Dan apa yang terjadi? Pada waktu biasanya yang 5 orang bodoh ini akan menghina orang yang bijaksana. Bego banget sih kamu, bawa-bawa yang gak perlu. Tapi pada waktu, ada ingat kejadian? Firman Tuhan katakan Injil itu adalah kebodohan bagi orang-orang dunia yang akan binasa, atau orang-orang dunia. Yang orang bijaksana wanita itu dikatakan bodoh, is okay. Saya lebih mau mempersiapkan diri lebih lagi. Kenapa? In case atau mungkin saya juga bisa jatuh terhadap kamu. Ingat kemarin saya ada ceritakan yang namanya ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Hati kita, oh saya mencintai Allah, saya percaya sama Yesus, terlalu pede. Kenapa saya bilang terlalu pede? Kita akan menjadi seorang wanita yang bodoh, yang tidak membawa buli-buli tersebut. Tadi saya ngomong adalah, yang basicnya adalah dari perumpamaan ini adalah kepedean kita, kesombongan kita cukup. Yang kedua adalah dia punya buli-buli, itu bukan ngomongin soal perbuatan, kita isi, kita harus berapi-api dalam Tuhan, bukan. Itu indikator. Kenapa indikator? Pada waktu minyak itu mau turun, kita tahu itu turun. Kita mengerti, kita punya rohani lagi turun. Kebanyakan dari kita nggak tahu kalau rohani kita turun. Kita cuma mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya cukup, terlalu pede dengan semuanya. Dan indikator kita tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita lihat. Indikator gimana? Bukan ke gereja, bukan baca firman Tuhan, bukan itu bukan indikator. Indikator adalah iman kita, seberapa kita percaya kepada Injil. Yang nanti saya akan jelaskan soal Injil tersebut. Seberapa kita mengerti soal Injil ini. Karena dikatakan bagi orang yang bijaksana, Injil ini adalah kebodohan. Tetapi bagi Allah, ini adalah kekuatan Allah. Kalau kita nggak mengerti Injil tersebut, jangan harap kita bisa sampai ke dalam tujuan kita. Saya tahu Injil, saya sudah tahu Yesus adalah Tuhan. Nanti akan saya ceritakan. Saya benar-benar mungkin kalau hari ini kita cuma berempat, ada waktu saya akan ceritakan juga Injil tersebut. Nah, jadi yang perumpamaan ini adalah menjelaskan benar-benar kesombongan wanita bodoh tersebut. Pede dengan rohani dia. Lihat 10-10-nya membawa pelita. Kalau dikatakan kalau yang bodoh nggak bawa pelita, berarti orang dunia dong ya, dia nggak bawa pelita. Yang orang bodoh membawa pelita lengkap dengan minyaknya. Mereka pede bisa sampai selesai. Karena dalam firman Tuhan katakan, kalau kamu teguh berdiri, hati-hati. Supaya kamu jangan jatuh, Tuhan katakan. Ada juga firman Tuhan katakan bahwa kalau orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan, kalian akan dapat baca bagaimana dengan orang dunia. Tuhan mengajarkan kita mengatakan bahwa kamu mesti hati-hati. Kamu harus mau yang namanya memperhatikan ini. Kamu harus hidup dengan bijaksana. Nah, sekali lagi saya akan ajarkan dia punya soal perumpamaan ini tentang yang namanya bahwa jangan terlalu pede dengan kerohanian kita. Jangan kamu mentang-mentang, misalnya saya sudah berkhotbah dari Selasa, Kamis, Minggu, wah kau yang pasti masuk surga. Itu adalah akar dari semua masalah. Kenapa saya berdiri di sini? Karena saya juga menjaga untuk saya tidak jauh daripada Tuhan. Saya bersyukur sekali saya bisa berkhotbah di sini. Saya bisa mematapkan mata saya kepada Tuhan.
bukan untuk menampung menjadi saya pede. Setelah saya beres, Paulus sampai akhir hidup dia katakan bahwa seperti luar biasa. Apa yang aku lakukan? Aku berlari-lari dan mau menggapai mahkota tersebut. Bukan aku sudah mendapatkannya, tapi aku berlari-lari. Paulus sendiri dengan segala dia melakukan segala Paulus pernah diangkat ke surga ketiga, 7 ya? 3 apa 7? Saya lupa. Ketiga, berarti ada lagi ya. Masih kalau ke-7 mungkin dia sombong kali ya, taruh ke-3 doang. Kalau saya masuk ke surga 1, sombongnya minta ampun kali ya. Pasti masuk surga, karena saya sudah mengecap surga tersebut. Pede ya? Harusnya Paulus katakan bahwa saya pasti masuk surga. Kenapa? Saya sudah pernah melihat surga ketiga. Tapi apa yang dia katakan? Bahwa aku berlari-lari menggapai, bukan seolah-olah aku sudah mendapatkannya. Kapan kita akan mendapatkannya? Pas kamu mati. Napas kamu terakhir baru katakan, yes Tuhan, saya sudah dikatakan sudah menyelesaikan pertandingan. Napas saya kapan? Sampai napas terakhir. Jangan kita ngomong bahwa sebelum napas terakhir, yes saya. Karena Tuhan katakan, berhati-hatilah. Kamu punya buli-buli itu bukan menampung pahala. Kalau kamu buli-buli ini dianggap sebagai menampung pahala, hati-hati. Kita akan menjadi sombong. Paulus sendiri sekali-sekali ngomong dia sudah diangkat ke dunia yang ketiga, lagi ke surga yang ketiga. Dia nggak menganggap itu sebagai sesuatu hal kepastian saya pasti masuk surga. Kalau maksudnya apa? Kalau kayak seperti bukankah kalau kita mengucapkan ini seluruh itu buat iman kalian? Ini buat iman kalian tetap berjalan. Tuhan, saya mau percaya. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena berbuat apapun dalam hidup kita, tapi karena percaya kepada Injil. Makanya hari ini kalau ada waktu saya akan lanjutkan tentang Injil tersebut. 5 wanita yang bodoh sama 5 wanita yang bijaksana. Yang pertama adalah problemnya yang 5 wanita bodoh, mereka terlalu pede. Dan kedua tadi, kalian harus punya indikator dalam hidup supaya kalian bisa mengukur kerohanian kalian. Kalian ini berjalan on the right track atau tidak. Pada waktu kita nggak pernah, status dalam hidup kita itu kadang-kadang menjebak kita. Benar-benar. Oh, Ko Hengki sudah jago, lu berkhotbah sudah tahu dari ujung-ujung pasti Ko Hengki masuk surga. Ko Hengki pasti diberkati dengan luar biasa. Atau ada orang-orang berkata kalau kamu melakukan A dan B dan C, kalau kamu ikut Tuhan seperti gini, kamu akan diberkati. Kau pasti akan diberkati, kamu akan disembuhkan. Kita juga kadang-kadang akan, kalau saya ngomong, akan tertipu dengan prinsip-prinsip tersebut. Oke, hari ini saya akan jelaskan juga apa yang namanya Injil. Akan masuk ke sini. Biasanya orang sering mengatakan bahwa kita harus mengabarkan Yesus adalah Tuhan ya. Makanya pada waktu kita mengatakan, kemarin kan hari juga mungkin tahun lalu, akhirnya setelah diinjilin tentang Tuhan, akhirnya mengucapkan yang nama-nama kata tentang keselamatan yang penting. Apabila kamu mengatakan dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, itu benar-benar bagian dari Injil yang paling penting kan? Harus itu kan? Harus itu yang harus ada. Benar nggak? Nggak yang mengatakan dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Harus dia lakukan. Itu satu dia punya prosedur. Saya nggak tahu kalau Pak Daniel ketemu orang menginjili orang, ada ininya kan? Ada prosedurnya. Prosedur terakhir apa? Doa perdamaian. Apa itu doa perdamaian? Tapi kalau misalnya dia punya kalimat tidak mengakui Yesus Tuhan dihilangkan, kira-kira fatal nggak ininya? Kita katakan itu bukan Injil ya? Atau misalnya kamu harus jadi orang baik. Orang tua kamu tuh orang tua kamu sudah sekolahin kamu segala macam, kamu harus baik-baik dengan orang tua kamu. Terus akhirnya iya Pak, saya sadar Pak segala macam, ya sudah skip. Kamu sudah lahir baru atau sudah diinjili. Belum diinjili itu ya. Sampai dia mengaku, dia mengatakan adalah Tuhan, baru beres urusan, biasanya seperti ini ya. Benar ya? Saya mau olah nih semua. Ini saya mau olah semuanya. Karena ada Tuhan ada mau ngomong sesuatu. Oke. Itu kalau saya bilang bukan Injil, nanti saya dilemparin batu nih. Ko Hengki sesat banget. Saya katakan itu salah satu prosedur yang benar. Tapi itu bukan intinya. Kenapa saya bukan intinya? Saya akan buka benar-benar. Injil itu kalau kemarin saya lihat di firman Tuhan,
Saya juga tanya Heron, waktu saya cari Injil tersebut, kata namanya Injil. Petrus, dia berkata ada 5 kali di bukunya Petrus. Itu cuma 5 kali ngomong Injil. Tetapi Yohanes hampir-hampir nggak pernah ngomong. Di Injilnya Yohanes tidak ngomong soal Injil. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes tidak ngomong Injil. Tetapi di Wahyu pas terakhir sekali Yohanes ngomong Injil. Saya juga bingung, kenapa Yohanes yang begitu dekat dengan Tuhan tidak ngomong soal Injil. Akhir Tuhan jelaskan, ada satu. Ini saya mau jelaskan dulu sedikit ya. Makanya saya ada berhubungan yang dengan namanya akhir zaman. Pertama kali, kalau saya mau kasih definisikan Injil adalah ada satu berita. Entah itu kabar baik, entah itu kabar jelek, nama Injil itu enggak ada dalam skala yang kita mau ngomong harus kabar baik. Enggak. Injil itu adalah berita yang kita harus sampaikan dari orang yang tinggi kepada orang-orang, atau memberitakan satu berita. Itu Injil. Nah, makanya di Perjanjian Lama itu tidak ada nama kata Injil. Baru ada di kitab Perjanjian Baru, itu pun lebih banyak. Kalau kita mau lihat semuanya, Paulus memberitakan Injil, karena Paulus selalu berhubungan dengan orang-orang Yunani, yaitu orang-orang yang mengerti kata Injil tersebut. Karena Paulus nggak tahu ada kata apa yang cocok dengan berita ini. Makanya diambil kata Injil. Oke, itu satu. Karena kita terlalu sering ngomong Injil, kita menginjil orang, kita udah nggak tahu lagi. Ini sebenarnya Injil ini apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Saya ambil sejarahnya dulu ya. Pertama kali Injil itu diberitakan, atau bukan Injil, pertama kali berita yang Tuhan jalankan itu kepada Nabi Nuh. Itu yang bisa dikatakan berita. Tuhan katakan, aku akan menghancurkan seluruh dunia ini. Apakah itu kabar buruk? Itu bukan kabar. Apakah itu kabar baik? Itu bukan kabar baik. Kabar baik kepada yang mendengar. Kabar buruk kepada yang tidak mau mendengar atau nggak mendengar. Jadi kalau kita selalu ngomong Injil itu kabar baik, ini nanti akan berbahaya. Kita akan hapuskan sebagian berita tersebut. Kenapa? Makanya sekarang kita nggak pernah ngomongin soal waktu saya Injilin, ada nggak ngomong soal kabar buruk? Hadi akan mati. Hadi akan lehernya diputusin, tangannya mau nggak? Saya ada ngomong seperti itu nggak? Nggak ada kok. Kalau ada mana mau saya percaya? Mana mau saya ikut Kristen, pala saya putus, enak aja gitu kan. Atau dikatakan, kamu kalau ikut Tuhan, kamu harus serahkan semua harta kamu. Itu kabar buruk bagi orang mendengar ya, gak bakal mau. Itu akan dipisahkan selalu kabar buruknya. Pada waktu kita memisahkan kabar buruknya, itu bukan berita dari Tuhan. Waktu Nabi Nuh diberitakan kepada Tuhan, Tuhan memberikan komplit. Apa itu komplit? Kabar buruk dan kabar baik. Yang pertama adalah kabar buruknya, yaitu apa? Dunia akan dihancurkan. Dengan cara apa? Akan turunkan hujan. Apa itu hujan? Ada kabar buruk akan dihancurkan dengan hujan atau air bah. Saya nggak pernah tuh lihat ada air seperti gitu. Yang akan terjadi seperti itu, kita perlu iman yang besar sekali untuk menerima kabar buruk tersebut. Kalau misalnya Nabi Nuh cuma hanya diberitakan kabar baik, Nuh, kamu bikin bahtera tersebut untuk menyelamatkan kamu. Buat apa Tuhan saya mau bikin? Dia punya, ya enggak, kamu bikin aja. In case kalau misalnya sewaktu-waktu ada ini dan itu. Kamu percaya nggak kamu suruh bikin kapal? Iya, buat apa bikin kapal tersebut? Karena Nuh dikabarkan tentang kabar buruk ini, bahwa dunia ini akan dihancurkan, Nuh mau percaya. Sekarang kalau waktu ada kabar buruk tersebut, nanti saudara-saudara saya gimana Tuhan? Nanti kalau mereka mati gimana?
Pada waktu Nuh berpikir itu, dia akan berdebat dulu sama Tuhan dan tidak akan menjalankan bahtera tersebut. Nuh harus percaya bahwa pemberitaan itu baik bagi yang mendengar. Kalau dia cuman hanya mengkorek-korek segala sesuatu, mau ambil yang bagusnya aja, yang jeleknya nggak diberitakan, apa yang terjadi itu bukan berita dari Tuhan. Dan kalau bisa dikatakan, kalau dengan versinya yang sekarang adalah itu bukan Injil yang sebenarnya. Ini versi dari Nabi Nuh. Dikatakan caranya. Saya mau kasih akan kasih tahu dia punya polanya. Setelah itu Nuh harus percaya ada namanya kabar baik. Nuh karena percaya satu ada berita penghukuman tersebut, ada kabar baiknya tentang keselamatan. Apa itu keselamatan? Keluarganya selamat. Dan akhirnya kita tahu ya, Nuh percaya kepada Tuhan, akhirnya dia membuat bahtera tersebut, keluarganya selamat, akhirnya Tuhan bersumpah. Kalau saya mau kasih tahu, di dalam firman Tuhan, Tuhan cuma 3 kali bersumpah. Yang pertama adalah kejadian Nuh, yang kedua kejadian terhadap Abraham, yang ketiga nanti saya akan jelaskan di mana. Yang pertama Tuhan setelah dikatakan, aku bersumpah, dan aku tidak akan lagi menghapuskan manusia dari bumi dengan air. Bukan enggak bakal maksud dengan air tidak akan dihapuskannya lagi. Kalau orang sudah bersumpah, kenapa Tuhan bersumpah saat itu? Saya ingin tanya kepada kalian. Kenapa Tuhan bersumpah saat itu? Karena Tuhan saat itu sudah yakin sekali jalannya ini bisa menyelesaikan problem manusia. Karena manusia begitu bertambahnya kejahatan, hanya Nabi Nuh dikatakan ya, yang mendapatkan kasih karunia. Tuhan percaya kepada Nabi Nuh, dia akan meneruskan rencana Tuhan. Tuhan bukannya Allah yang dia nggak ada hujan waktu bangun tidur. Kok manusia begini? Udahlah, hancurin aja, nanti gue tidur lagi. Enggak. Tuhan ada punya rencana besar sekali bagi manusia tersebut, yaitu kalau saya hancurkan ini semua manusia dan saya percaya kepada Nabi Nuh, waktu saya berikan keselamatan, pada waktu saya berikan kehidupan, Nabi Nuh akan percaya kepadaku dan akan melaksanakan rencanaku. Itu pikiran Tuhan saat itu. Makanya dia bersumpah, aku tidak akan menghancurkan manusia lagi, aku percaya kepada Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Selesaikah? Tidak. Setelah itu manusia hidup lagi dalam kejahatan. Habis. Rencana Tuhan, aku bersumpah, aku tidak akan menghancurkan manusia lagi. Sebenarnya Tuhan menyesal. Sebenarnya Tuhan menyesal. Orang yang sudah bersumpah, dia harus melakukannya sampai beres. Tapi Tuhan menyesal. Memang tidak tertulis, tapi Tuhan menyesal. Kenapa Tuhan menyesal? Akhirnya berjalannya waktu, Tuhan bertemu dengan Abraham. Tuhan berkata seperti ini, mungkin Abraham, mungkin Nabi Nuh, waktu diberikan keselamatan, keselamatan, dia bukan umat pilihan. Mungkin kalau ada umat pilihan, kalau ada umat yang benar-benar di dalam Tuhan, dipilih oleh Tuhan dan direncanakan oleh Tuhan, mungkin bisa menyelesaikan kejahatan di dunia ini. Makanya dikatakan, aku akan memilih Abraham untuk bisa menciptakan dari keturunannya, aku akan memberkati, membuat satu umat di dalam Tuhan. Ini Injil yang kedua, atau berita yang kedua yang disampaikan kepada Abraham. Dan dikatakan, aku akan memberitakan berkat. Aku akan berkati. Dan akhirnya Abraham dia percaya dan keluar. Kedua, Tuhan bersumpah. Aku bersumpah dengan namaku, karena waktu kamu memberikan Ishak kepadaku, aku bersumpah demi diriku sendiri, dan aku akan memberkati keturunanmu. Ini rencananya Tuhan, kalau saya memberkati umat pilihan tersebut, mereka akan ingat kepadaku. Melihat gak polanya seperti ini? Tuhan berkata, kalau aku memberkati umatku, dan kalau aku memilih menjadi umat pilihan, umat yang dipilih, kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, akan menyelesaikan problem manusia tersebut.
Pikiran Tuhan sudah bersumpah. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi? Waktu keturunan Abraham, semua hancur-hancuran. Keturunan Abraham adalah keturunan yang dipilih, umat pilihan. Hancur semua. Kalau kita katakan, Tuhan menyesal nggak? Tuhan menyesal. Karena dia sudah bersumpah, dia pikir kalau Tuhan sudah memberkati umat pilihan tersebut, mereka akan bertobat, mereka tidak bertobat. Kejahatan bangsa yang paling banyak, firman Tuhan katakan waktu bangsa Israel adalah umat yang hampir-hampir lebih jahat daripada bangsa Kanaan. Tertulis seperti itu. Waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, orang Israel berbuat lebih jahat dibandingkan orang Kanaan tersebut. Tuhan sakit hati. Kok yang kita dari mana Tuhan sakit hati? Tertulis Tuhan sakit hati terhadap dia punya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dia. Mungkin kalau kita katakan, ya Tuhan memberkati orang tersebut, tapi kan Tuhan tidak memberikan tempat, tidak memberikan lokasi yang bagus. Makanya orang tersebut mungkin tidak mau bertobat. Tuhan akhirnya berikan, aku akan berikan tempat. Yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu yang madu. Kita pun sekarang dijanjikan oleh Tuhan tempat. Satu dunia yang baru. Pada waktu kita berpikir seperti itu akan menyelesaikan semua problem manusia dan kita akan memuliakan Tuhan. Itu pikiran Tuhan. Dan Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham dan dia menyesal sebenarnya. Memang tidak tertulis sebenarnya menyesal. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada sesumpah yang ketiga di Mazmur. Saya lupa di Mazmur di mana, tapi percaya aja ada di kitab Mazmur nanti. Tuhan berkata seperti ini. Aku bersumpah dan tidak akan menyesal kali ini. Dan ini benar-benar satu poin yang luar biasa, satu rencana Tuhan katakan, aku bersumpah dan tidak akan menyesal kali ini. Apa kata-kata Tuhan? Rencana Tuhan yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan kekal, tidak akan menyelesaikan kehidupan kita. Dan itu sudah dibuktikan setelah Nabi Nuh selamat, bangsa tersebut, keturunan Nabi Nuh tidak dapat sesuatu, tidak sesuai dengan harapan Tuhan, menjadi suatu bangsa yang benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai keadilan, semua yang Tuhan mau. Kalau Tuhan katakan manusia itu semua kecenderungannya adalah kejahatan. Hidup yang kekal tidak menyelesaikan problem yang akan kita hadapi nanti. Nabi Nuh sudah lakukan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan juga tidak menyelesaikan. Kita mau jadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan ya? Orang-orang. Ketiga adalah lokasi, tempat yang penuh dengan susu madu dan kita mengharapkan ada satu surga atau tanah di dunia yang akan datang begitu luar biasa Tuhan sediakan, juga tidak menyelesaikan. 2 kali Tuhan sudah bersumpah, tapi ini sumpah yang ketiga. Aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kalau kita nggak mengerti yang ini, kita akan terjebak dengan Injil tersebut. Kita Injil untuk memberitakan keselamatan, tidak akan menyelesaikan problem. Yaitu apa? Tidak menyelesaikan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Kita memberitakan kita adalah umat pilihan dari Tuhan, kita akan dipilih oleh Tuhan, juga tidak menyelesaikan. Itu bukan Injil yang sebenarnya. Injil yang sebenarnya adalah sumpah yang ketiga yang Tuhan katakan. Tanpa ada orang ini, kita nggak tahu ini siapa sebelumnya. Tuhan waktu bikin seperti ini, mungkin kita baca ayat di atasnya. Itu dia punya luar biasa ayat di atasnya. Mazmur 110 ya. Ayat 1-nya, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaan seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek.
Ini Tuhan juga ngomong loh di atasnya loh. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu di tumpuan kakimu. Waktu ini dibuat, gak ada yang tahu ini siapa. Akhirnya orang mengatakan akan ada juru selamat yang datang. Ada orang yang akan datang sebagai juru selamat, dan sebenarnya itu berita cuma setengah. Berita yang paling awal adalah sama seperti Nabi Nuh. Berita yang pertama adalah Tuhan akan menghancurkan semua yang di dunia ini. Tuhan kan sudah berjanji tidak akan menghancurkan lagi manusia ini semua. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Aku tidak akan menghancurkan manusia lagi dengan air bah. Tuhan katakan, sekali lagi aku akan goncangkan semua. Digoncangkan dan semua akan dihancurkan. Kita tidak pernah memberitakan ini. Yang kita beritakan adalah Tuhan baik. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Yang sakit penyakit akan disembuhkan, yang punya banyak finansial Tuhan akan bereskan, yang punya hubungan Tuhan akan perbaiki. Tuhan gak pernah menjanjikan kita hidup di Mesir. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita di dunia ini. Karena kenapa? Tuhan tolongin dong, saya pingin rumah tahun depan. Misalnya bulan Agustus tahun depan. Tapi bulan Januari Tuhan hancurkan ini semua. Lah, saya belum dapat rumah bulan Agustus, tapi Tuhan sudah hancurkan semua. Berarti permintaan kita agak aneh ya. Kita meminta rumah sesuatu, tapi Tuhan akan hancurkan ini dunia ini semua. Maksudnya apa kok Hengki? Dunia ini kan dihancurkan. Kamu mau percaya atau tidak seperti yang di Nabi Nuh? Tuhan akan menghancurkan ini semua. Tahu dari mana? Akhir zaman. Jadi kita udah ngomong ya, wanita yang bodoh sama wanita bijaksana. Semua yang di dunia ini, semua yang di dunia ini akan dihancurkan sama seperti ke Nabi Nuh. Peristiwa Nabi Nuh. Kalau kalian tidak percaya itu, kalian tidak percaya dengan Injil tersebut. Makanya kita selalu meminta kepada Tuhan hidup yang kekal, persekutuan yang baik di dunia ini. Dan kita juga percaya setelah mati, sudah senang di sini, Tuhan akan berikan satu tempat yang baik di surga itu. Tadi saya sudah jelaskan tiga-tiganya tidak menyelesaikan problem yang akan kita hadapi. Yaitu kita akan berbuat jahat. Tendensi kita selalu berbuat jahat. Nanti kan tapi kita diberikan tubuh yang baru. Adam dan Hawa sama nanti tubuh yang baru, kira-kira bagusan mana? Kalau saya mau jawab, sudah pasti Adam dan Hawa, karena Tuhan menciptakan sesuatu, dia bukan Allah yang, kalau dikatakan, Tuhan ngomong, semua baik, dan dia katakan kepada Adam dan Hawa, baik. Teramat baik malahan. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa jaminan kita diberikan tubuh yang baru, tempat yang baru, semua kita tidak jatuh dalam dosa? Tidak ada jaminan. Tapi Tuhan katakan, aku telah bersumpah, kali ini pasti beres dan tidak akan menyesal. Kenapa? Poinnya adalah engkau adalah imam sebenarnya. Inilah Injil yang sebenarnya. Inilah berita yang sebenarnya. Kalau kita cuma memberitakan bahwa kamu akan hidup, dapat kehidupan, dapat hidup kekal, nanti setelah mati kamu akan diberkati di dunia ini, kamu akan dapat tempat tinggal istana di dunia akan datang, itu bukan Injil. Dan itu hasilnya parah, karena sudah berulang-ulang. Dan Tuhan pernah bersumpah, dan sebenarnya Tuhan menyesal. Tuhan sudah bersumpah, dan Tuhan juga sebenarnya menyesal. Ingat kalau dikatakan bahwa Tuhan pernah ngomong sama Musa pada waktu dia lihat bangsa Israel, Musa, kamu pinggir. Aku akan hancurkan di semua bangsa Israel ujung ke ujung, tapi aku akan membuat kamu Musa sebagai bangsa yang lebih kuat. Di hati Tuhan, di rencana Tuhan, Tuhan memerlukan namanya bangsa yang kuat. Bangsa kuat seperti gimana? Bangsa yang benar-benar mengasihi Allah. Tapi tidak dapat diciptakan dengan hidup kekal. Tidak dapat. Tidak dapat diciptakan dengan umat pilihan. Tidak dapat. Tidak dapat diciptakan dengan kalau saya memberikan kamu tempat di surga yang lebih bagus daripada dunia ini, mungkin kamu akan mengasihi aku. Tidak. Tapi yang ketiga Tuhan katakan, aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Ini poinnya. Kalau kita nggak pernah fokus ke sini, tidak akan terjadi. Ini adalah Injil yang sebenarnya. Injil yang sebenarnya seperti gimana lagi? Tadi saya sudah ngomong,
Semua yang di dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Semua. Firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Maksudnya perseteruan dengan Allah. Pada waktu kita memikirkan di dunia ini, apa yang kamu ingini, maka Tuhan kata janganlah engkau mengingini. Kenapa? Dunia ini akan dihancurkan. Kalau kalian tidak percaya dunia akan dihancurkan, kita akan berebut sesuatu di dunia ini. Siapa dari sini kalau kita, sorry ya sekarang di Indonesia, di dunia ini penduduk begitu banyak. Kenapa kalian sebenarnya mau beli rumah sih? Karena sulit sekali tanah. Penduduk semakin banyak, kalau saya nggak punya rumah, tanah posisi sendiri, saya nggak mau selama-lamanya ngontrak di dunia ini. Manusia semakin banyak, saya makan pun makin sulit, semakin harga semakin tinggi. Kalian akan stres melihat dunia ini. Tapi kalau kalian percaya dunia ini semua ini akan dihancurkan, kalian akan berebut nggak sesuatu yang akan dihancurkan? Siapa di sini kalau ngelihat sampah yang akan saya mau bakar, kalian berebut ngambilin sampah tersebut? Ada nggak? Orang gila. Kalau saya mau ada buang sampah, kenapa kalau saya mau bakar nanti dia punya sampah tersebut? Kalian berebut sampah tersebut, saya mau bawa pulang. Nah, saya ngelihat, apa kalian nggak salah? Sampah-sampah tersebut ya kalian perebutkan. Ini akan dihancurkan semuanya. Kalau kalian gak percaya berita yang pertama Tuhan akan hancurkan, kalian tidak akan menghasilkan hal yang baik dengan berita yang kedua tentang kabar baik tersebut. Kenapa? Kalian akan memanipulasi untuk kembali kepada Mesir. Pada waktu kalian ingin memanipulasi ke dalam Mesir, kalian akan menjadi orang, manusia atau wanita atau gadis yang bodoh tersebut. Kalian berpikir bahwa ini adalah yang terbaik bagi hidup saya. Saya mengejar ini dan itu. Jangan kalian pikir kalau misalnya ada satu pernyataan, Tuhan tidak akan pernah marah lagi kepada kita. Ada ya, sering ngomong seperti itu ya. Saya nggak tahu. Di kitab dia punya, kayaknya di kitab Ibrani atau dikatakan, atau saya lupa di mana, dibilangkan adalah, ingatlah Tuhan itu sebagai api yang menghanguskan. Ini kita buka kali ya, biar sedikit ya. Biar satu dia punya pernyataan ini bisa biar beres. Ibrani 12 ayat 29. Setelah menerima berkatakan bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Enggak mungkin Tuhan akan menghancurkan dunia yang begini bagus ini. Bahwa dunia ini begitu indah. Makanya banyak sekali orang-orang ya, jangan buang sampah sembarangan. Oh kalau gitu besok pakai bukan sembarangan, bukan. Bukan itu intinya. Kita merawat bumi ini untuk Tuhan sampai kedatangan Dia yang terakhir kali. Setelah itu bumi akan dihancurkan. Jadi kalau kenapa saya nggak buang sampah sembarangan? Saya ingin berdamai dengan di dunia ini. Kalau tidak ada peraturannya, kalau misalnya buang sampah sembarangan menjadi lingkungan jadi baik, saya buang sampah sembarangan, it's okay. Tapi kalau dengan buang sampah menjadi lebih tertib, menjadi lebih bagus, menunggu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, it's okay. Saya akan melakukan yang namanya buang sampah tidak sembarangan. Tapi bukan berarti saya merawat dunia ini sampai saya melupakan kedatangan Tuhan kedua kali. Pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali, sekali lagi saya ngomong, ini Injil. Dunia ini akan dihancurkan. Semua dihancurkan. Rumah kalian, mobil kalian, harta kalian, baju kalian, semua akan dihancurkan. Dan yang lebih hebat lagi, satu diangkat, satu tertinggal. Satu diangkat, satu tertinggal. Tuhan katakan bahwa selalu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah di dalam Tuhan. Nah, kenapa saya ngomong dia punya Injil pertama kali? Kalian harus memikirkannya adalah sama. Tuhan katakan, apa sih soal dia punya kita memberitakan kepada orang? Beritakan sama seperti Nabi Nuh. Kalau orang dunia, waktu kita menginjili sesuatu dan mereka katakan, wih bagus banget berita ini. Semua banyak menerima. Pasti ada something wrong dengan Injil kalian. Karena bagi Tuhan katakan Injil itu adalah keburukan bagi orang-orang yang akan binasa. Kalau kita pertama kali kita katakan dunia ini akan dihancurkan semua, pasti orang ngomong kebodohan. Terlalu fanatik orang tersebut. Sudah sesat pikirannya. Saya sudah menunggu, kata Tuhan Yesus pernah udah ngomong tahun 2000, murid-muridnya udah ngomong tahun 2100 lah, 2000 tahun 100 bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sudah hampir dekat, bersiap-siaplah. Sekarang sudah 2000 tahun.
setelah Tuhan Yesus dilahirkan. Nggak ada tuh yang namanya dunia ini akan dihancurkan, adalah satu kebodohan bagi orang dunia. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, nah saya dikatakan, Nabi Nuh waktu mau melakukan seperti itu, dia karena takut atau karena apa? Kalau basicnya dia membuat bahtera itu karena takut, sebentar dia nggak beresin. Karena kenapa? Takut itu selalu berhubungan dengan mata yang dengar dan atau hati. Nggak ada tuh tanda-tandanya akan datang air. Ngapain gue capek-capek di sini? Itu takut. Ketakutan tersebut lama-lama bisa hilang, akhirnya jadi ignorant. Jadi melupakan. Itu ketakutan. Kalau kalian melakukan perintah Tuhan atau taat kepada Tuhan karena takut, itu kadarnya sebentar. Sampai kalau tidak terjadi apa-apa, kalian akan katakan, nggak terjadi tuh. Berarti yang dulu saya salah dengar. Tidak terjadi, Tuhan Yesus tidak akan datang lagi. Kenapa? Sudah 2000 tahun. Sudah, kita hidup berfoya-foya, tidak ada yang namanya Allah. Allah tidak akan datang lagi. Semua sudah beres, semua sudah dibereskan sama Tuhan. Yang sekarang adalah zaman kemakmuran. Kita memikirkan di dunia ini. Siapa dari sini kalau kalian lihat di luar, orang-orang semakin baik apa semakin jahat? Semakin baik dong. Kan ada bus-bus semakin bagus, semakin rapi, bensin semakin turun harganya. Oh gak naik ya. Kemarin saya isi bensin, biasanya saya pakai turbo, turun pangkat deh, pakai pertama sekarang. Masih ada hitung-hitungan sedikit ya. Semakin sulit ya dunia ini. Kalau kita katakan bahwa siapa sih yang mau tinggal selama di dunia ini? Saya nggak mau. Kenapa? Bukan soal dunia ini. Di mata Tuhan, Tuhan mau ada satu keadilan. Mungkin kalau kita katakan tinggal di Singapura jauh lebih enak. Teman saya nggak mau tinggal di sini lagi. Dia lebih mau tinggal di Singapura. Kenapa? Di Singapura lebih enak, lebih tertib, makanan segala macam enak. Makanya ada yang tadi tuh, yang dari firman Tuhan juga ngomong kepada orang muda kemarin yang dikatakan bahwa ini orang kaya. Dia nggak meninggalkan dunia ini. Kalau orang muda tersebut tahu soal Injil, bahwa dunia ini semua akan dihancurkan. Waktu Tuhan katakan berikan ini semua kepada fakir miskin. Ke orang-orang ya fakir miskin ya. Memang mesti dihancurkan nanti. Tuhan Yesus ngomong. Dan saya percaya Tuhan Yesus ngomong seperti ini dan dia akan lakukan. Itu menjadi api yang tidak akan lenyap. Makanya Nabi Nuh bisa menyelesaikan 100 tahun pekerjaan dia karena dia percaya. Kita diselamatkan karena percaya. Bukan karena saya melihat enak ya Pak Daniel hidupnya, enak ya Bu Yolanda, saya juga mau ikut jadi orang Kristen. Setelah ada peristiwa dalam hidup kita yang gak mengenakan, ada sesuatu yang gak mengenakan, karena saya melihat orang, karena saya menjadi sesuatu, karena saya melihat orang, sebentar akan hilang. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa percaya dunia ini akan dihancurkan, benar-benar kita percaya, dari mana basicnya? Bukan karena Koengki yang ngomong, tapi karena memang saya cari dalam firman Tuhan, ini benar-benar Tuhan akan hancurkan. Kita udah bukan kita nggak peduli. Kalau gitu kita nggak perlu dong. Semua kita, saya katakan kepada kalian, kita nggak tahu Tuhan Yesus akan datang kapan. Kalau Tuhan Yesus datang, dunia dihancurkan tanggal 1 Januari 2023 misalnya, mungkin kalian punya hak untuk tidak bekerja atau malas-malasan di dunia ini. Ngapain? Saya kerja yang dia punya bekerja keras. Kalian bekerja keras bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Kalau kalian sudah percaya dunia akan dihancurkan, enggak. Kenapa saya bekerja keras? Karena ada orang-orang yang memerlukan saya. Kenapa saya mau berinvestasi di dalam satu hal yang bisa meningkat lagi harganya? Karena investasi ini saya bisa ambil sesuatu untuk keperluan Tuhan nanti. Pada waktu kalian tidak pernah berpikir tentang kerajaan Allah dan dikatakan karena kamu tidak pernah mengikat persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur ini, kalian sama seperti wanita yang bodoh ini. Kalian merasa rohani kalian naik, tapi ini kalian rasa. Tapi rohani kalian akan diuji dengan apa?
dengan uang. Dengan adanya uang kayak gini, misalnya kalau kita katakan bahwa, kalau saya kali nggak punya uang, waktu Tuhan kata saya ngelihat orang tersebut diminta Tuhan, oh, tolong dong kasih 1 juta, dia punya 1 juta, oh saya nggak mau kasih, akhirnya kita menghakimi orang tersebut, kamu nggak mengasihi Tuhan minta 1 juta, kamu tidak mengasihi. Kalau saya jadi kamu, saya akan kasih. Di kantong saya nggak ada uang, saya bisa akan berkata apapun juga. Saya bisa menghakimi orang lain juga, karena di kantong saya, karena Tuhan nggak ngomong sama saya. Kalau Tuhan minta sama saya juga nggak ada, Tuhan juga nggak bisa ngomong apa. Tapi kalau nanti di kantong kita ada duit 1 juta dan Tuhan minta, biasanya kita pun akan sama berbuat dengan hal yang sama dengan orang tersebut. Kenapa? Kita tidak pernah berlatih. Kita tidak pernah mengikatkan persahabatan dengan Mamon itu dan berlatih dengan dia. Pada waktu Tuhan minta A, kebanyakan tidak bisa berjalan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena uang adalah perkara yang paling kecil, bukan perkara yang paling gede. Kalau sekarang, Ko Hengki punya uang misal 1 miliar, bisa nggak kasih Tuhan? Kalau saya dulu punya uang 100 ribu, saya nggak bisa kasih Tuhan, uang 1 miliar tidak akan bisa kasih. Tidak akan bisa kasih. Atau Tuhan suruh melakukan apa, tidak akan bisa. Justru dengan uang tersebut saya ngecek saya punya kerohanian saya. Seperti hamba Tuhan juga ngomong, dia punya, saya buka di namanya, dia punya Andrew Wommack pernah ngomong, saya nggak pernah ngelihat ada satu orang Kristen yang rohaninya naik tanpa dia mengerti soal uang ini. Tanpa mengerti bagaimana handle uang ini, apa yang dia bisa lakukan dengan uang ini. Dia terikat gak dengan uang ini? Gak ada, dia bilang gak pernah dia ketemu ada seorang yang punya rohaninya baik, tetapi dia tidak memberi. Saya kaget itu ngomong seperti itu, karena saya gak hidup dalam gereja ya, saya gak tahu. Berarti ada hubungan yang connect yang benar-benar luar biasa tentang rohani yang baik, dengan cara ngatur uang tersebut. Kenapa saya ngomong seperti ini juga? Sulit sekali kita mau bekerja di dalam kerajaan Allah dan percaya kepada Allah kalau kita juga nggak percaya dunia ini akan dihancurkan. Sulit sekali. Saya misalnya kalau saya punya rumah, investasi lagi, kenapa? Saya menjadi orang lebih kaya, dan lebih kaya. Kenapa? Untuk anak cucu saya biar mereka bisa kaya. Karena pikiran pada Tuhan katakan berikan rumah tersebut. Saya mendingan berikan buat anak cucu saya. Karena saya nggak memikirkan masa depan bahwa tidak akan terjadi yang namanya bumi ini akan dihancurkan. Sulit sekali kita berbuat seperti itu. Tapi kalau kita percaya, kenapa orang-orang jemaat awal begitu luar biasa? Saya bingung loh, waktu di kitab para rasul, banyak sekali orang yang menjual rumahnya, tanahnya untuk diberikan kepada gereja. Saya nggak tahu orang sebut kaya atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi banyak sekali. Saya amazing loh. Amazingnya gimana? Saya kagumnya. Kok banyak ya? Luar biasa orang-orang tersebut. Ternyata bukan tindakannya yang luar biasa. Tapi kepercayaan mereka pada waktu rasul-rasul tersebut memberitakan Injil secara keseluruhan. Bukan setengah-setengah. Bukan Injil yang dikatakan bahwa kamu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu bisa menjadi orang kaya. Kalau kamu ikut Tuhan, penyakit kamu akan disembuhkan. Pada waktu tidak disembuhkan, apa yang terjadi? Mereka kabur. Pada waktu ada persekusi sedikit, apa yang mereka lakukan? Kabur. Kenapa kabur? Karena kita tidak memberitakan Injil dengan sepenuhnya. Injil yang pertama adalah, atau berita yang pertama yang mesti disebarkan adalah berita penghakiman. Bahwa dunia ini akan dihancurkan. Orang-orang yang tanda petik terus melakukan kejahatan, terus ya kalau kejahatan banyak ya, membunuh orang. Membunuh itu bukan dengan pisau ya, dengan kata-kata juga membunuh sebenarnya. Banyak orang membunuh dengan kata-kata. Jaling baru kemarin ikut organisasi sedikit kecil-kecilan sih ya, komunitas kecil-kecil, nggak usah bikin namanya, komunitas kecil-kecilan, dia lihat orang-orang di dalamnya, buset ya, saling membunuh dengan perkataan, dia saling menghancurkan, gua tuntut lu, gua laporin ke polisi lu, segala macam, saling ingin membunuh. Padahal masalah gimana? Cuman masalah kue, bisa tuntut-tuntutan dengan polisi, maksudnya saya nggak ngomong apa, hanya cuma masalah benda.
saling menuntut, saling ingin mengalahkan, dan gak ada yang namanya saling mengalah. Saya ingat sekali kalau kalian pergi ke terminal bus, kalau kalian punya masalah, bukan masalah, kalau kalian pergi ke terminal bus, hanya cuman gara-gara duit 1.000 doang, kalian bisa dibunuh di sana. Bener ya, apalagi di daerah-daerah yang ini. Gara-gara uang 1.000, gara-gara penumpang di terminal bus, orang bisa bunuh-bunuhan. Enggak make sense. Hanya cuma 1.000. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena firman Tuhan juga ngomong. Di kitab Wahyu dikatakan seperti gini. Orang yang jahat biarlah semakin jahat. Orang yang baik biarlah dia semakin baik. Karena dunia ini akan terus-menerus melakukan kejahatan dan sudah kalau firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dunia ini sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Kalau sekarang saya jarang nonton TV ya. Kenapa saya jarang nonton TV? Karena saya juga nggak terlalu ini. Kemarin saya ada sedikit nonton, ada berita namanya LGBT ya. Itu singkatan saya nggak tahu, itu tentang kelompok orang-orang gay ya. Itu semua mereka sudah menerapkan semua peraturan ke semua negara untuk menerima gay ini sebagai norma-norma dari masyarakat. Itu luar biasa. Kenapa? Dunia ini sudah makin dulu kalau gay itu homoseksual itu ngumpet-ngumpet. Gak ada terang-terangan, sekarang sudah terang-terangan. Akhir zaman kalau bisa dikatakan sudah semakin dekat. Kejadiannya persis seperti tentang Sodom dan Gomora. Kenapa? Sodom dan Gomora dunia ini sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Kalau kita berpikir bahwa dunia ini tidak akan dihancurkan, kalian tidak akan ingat untuk mencari namanya juru selamat. Saya baru ngomong tadi ya. Saya baru ngomong tadi Injil yang pertama, belum ngomong yang Injil yang keduanya. Bahwa kalau kita tidak memberitakan Injil yang pertama ini, orang tidak akan menerima Injil yang kedua. Yaitu apa orang Injil kedua? Saya sudah enak kok di dunia ini. Orang Israel kalau dia punya jabatan di Mesir, hidupnya enak. Waktu ditawarkan ke tanah Kanaan, mau pergi nggak? Tidak akan mau pergi. Maka Tuhan katakan, hai orang-orang miskin, berbahagialah orang miskin di dalam Allah. Mereka yang mau mencari Allah. Mereka yang mau mencari kebenaran di dalam Allah. Mereka yang tidak mau tinggal lagi di Mesir dan ingin mencari penghidupan yang baru. Kenapa jemaat awal itu begitu luar biasa? Bukan mereka miskin-miskin, mereka banyak tanah. Banyak sekali mereka itu jemaat yang awal itu Petrus tidak pernah mengatakan, aduh kita kekurangan duit ya. Beli tanah untuk jemaat gak ada duitnya. Sampai kita harus berkhotbah tentang perpuluhan, baru jemaatnya ngasih perpuluhan duit. Enggak. Petrus itu punya uang banyak sekali. Bukan Petrus ngakalin orang-orang untuk memanipulasi, bukan. Mereka punya hati untuk dalam pekerjaan Tuhan benar-benar luar biasa karena mereka percaya dunia ini akan dihancurkan dan mereka mau bekerja bersama-sama dalam kerajaan Tuhan bagaimana rencana Tuhan tercapai. Bukannya saling menghancurkan. Bukan saling menjelekan. Oh gerejanya jelek segala macam, kita ke gereja kita aja. Gak akan menimbulkan hal yang baik. Yang ada adalah perselisihan di dalam kita. Kalau kita katakan dunia ini akan dihancurkan, gereja sebelah pun akan dihancurkan, kita pun akan dihancurkan. Misalnya kita punya bangunan seperti gini, kita menghina, gereja sebelah jelek banget, bagus-bagusan gereja gua. Kita akan dihancurkan gedung ini semua. Gedung dia akan dihancurkan, kita pun akan dihancurkan. Kita punya peralatan, kita punya sound system, kita punya orang-orang semua kamu dihancurkan. Kenapa kita harus berbangga-bangga hati atau menjelek-jelekan orang? Kalau menjelek-jelekan itu berarti kita yang bagus, yang mereka jelek kan? Punya kita pun akan dihancurkan oleh Tuhan. Pada waktu kita percaya seperti ini, kita akan humble Tuhan, thank you, apa yang kita terima. Saya akan pakai semua ini untuk kemuliaan Tuhan sampai detik terakhir. Who cares dengan yang lain? Maka Tuhan katakan, orang yang jahat biarlah semakin berbuat jahat, orang yang berbuat baik biarlah semakin dia berbuat baik. Jangan kita membanding-bandingkan kiri dan kanan. Kalau mereka bisa mendapatkan gedung lebih bagus, jemaat lebih bagus, jemaat lebih banyak, berterima kasih. Berterima kasih juga. Tuhan berkati. Sampai detik-detik terakhir Tuhan akan datang. Karena kenapa kita percaya semua dunia ini akan dihancurkan. Waktu semua dunia akan dihancurkan, hidup ini kita akan enak sekali. Benar-benar tenang banget.
Kenapa? Kita nggak ngejar-ngejar harta. Yang kita kejar adalah bagaimana rencana Tuhan setelah ini. Tuhan menghancurkan sesuatu, bukan Tuhan nggak punya rencana lagi. Karena dikatakan, aku bersumpah dan tidak akan menyesal kali ini. Ini ada the finalnya yang Tuhan rencanakan. Kalau Tuhan bilang tidak akan menyesal, saya percaya perkataan dia. Tuhan tidak akan menyesal kali ini dan pasti beres. Kenapa dia punya ini? Kita harus mengerti yang dikatakan bahwa engkau akan menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini siapa yang akan menggenapi ini semua? Bukan kita mencari keselamatan, bukan kita mencari umat pilihan, bukan kita mencari tanah yang baik, dunia yang baik. Bukan itu. Kalau kalian cari itu, kalian akan menyesal. Sorry ya kalau saya ngomong. Tuhan aja menyesal. Kasarnya seperti itu. Kalian akan jauh lebih menyesal. Tuhan aja menyesal. Tapi yang ketiga, ini Tuhan tidak akan menyesal. Sebenarnya begini. Kalau ada seseorang menjanjikan, saya menjanjikan sesuatu kepada kalian, kalian boleh percaya atau tidak. Karena kenapa? Saya nggak punya kemampuan. Saya ini bukan orang penggede kalau misalnya. Tapi kalau saya presiden menjanjikan sesuatu kepada kalian, mungkin kalian bisa percaya, pasti akan saya laksanakan. Tapi di sini dikatakan Allah, dia nggak perlu bersumpah. Dia adalah paling atas dan dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia nggak perlu bersumpah, cuman ngomong, aku akan lakukan A. Dia pasti akan lakukan. Tapi kalau Tuhan sampai ngomong, aku bersumpah, itu ada sesuatu loh. Benar-benar ada sesuatu. Apalagi Tuhan katakan, kali ini tidak akan menyesal. Kenapa? Betapa pentingnya ini. Kalau kalian nggak mencari ini apa? Kalian hanya cuma mencari keselamatan. Kalian hanya cuma mencari sebagai umat pilihan. Kalau kalian hanya cuma mencari sebagai ada tempat yang baik nanti di surga, kalian akan menyesal. Oke?